ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربنا تبارك وتعالى. Amma ba'du. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan umur untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Kita juga memohon di pagi ini semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang baik serta amal yang diterima di sisinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, jemaah sekalian, azakumullah. Pada pertemuan kita tadi malam, kita membahas hubungan baik seorang hamba dengan Rabb-nya dalam urusan cinta dan rasa takut kepada Allah. Karena itu adalah hubungan baik yang paling indah di kehidupan dunia dan juga nanti di yaumil qiyamah. Kemudian di antara sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepadanya. Banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segala-galanya. Sehingga ketika harapan itu kita tempatkan semua kepada Allah, maka keikhlasan dalam beribadah dan berbuat, dia akan datang tanpa dibuat-buat. Dan keikhlasan itu bisa menjadi karakter dalam setiap amal kita meskipun kita sering digoda oleh riya dan sum'ah. Tapi keikhlasan dia tetap akan terus melekat. Bagaimana supaya harapan kita selalu kuat kepada Allah? Yakini dua hal. Yang paling penting dari semua perkara yang mendatangkan keikhlasan kepada Allah, yaitu dengan cara meyakini dua perkara. Yang pertama, meyakini bahwa semua pemberian itu hanya Allah yang mampu memberikan. Apapun yang dibuat oleh manusia, balasan apapun yang mereka harapkan, yang bisa membalas hanya Allah. Keyakinan ini harus kita tumbuhkan dari hati kita. Sebagaimana Allah memperkenalkan diri, wa min syai'in illa indana khazainuh. Tidaklah segala sesuatu melainkan perbendaharaannya semuanya ada di sisi kami. Maka ini mengandung semua perbendaharaan. Ayat ini memberikan sinyal kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang dimintai kepada yang tidak memiliki perbendaharaan adalah permintaan yang sia-sia dan terputus. Sedangkan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Semua yang dibutuhkan manusia, bahkan seluruh alam semesta ada di sisi Allah. Keyakinan ini terkadang hilang dari hati kita. Sehingga sebagian dari kita tidak beribadah, tidak bersedekah, tidak melakukan kebaikan kecuali harus dilihat manusia atau diketahui manusia. Karena hilangnya keyakinan tadi. Kemudian yang kedua, dia harus yakin bahwa setiap amal yang dia lakukan yang dapat menghisapnya hanya Allah. Maka tumbuhlah dua keinginan dalam beribadah. Beribadah karena mengharap dari Allah dan beribadah karena ingin bertemu dengan Allah. Inilah yang menumbuhkan rasa harapan dalam hati kita dengan pertumbuhan yang besar.
Maka coba lihat bagaimana para nabi dan rasul, senang, susah, bahagia, dan seterusnya, mereka tetap berharap kepada Allah. Apapun keadaan. Mereka berbuat baik, meninggalkan dosa pun mereka lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena di sana ada pahala yang besar, ada karunia yang agung. Maka setiap doa mereka, mereka selalu memohon kepada Allah dengan dua sifat. Pertama, sifat mengkerdilkan diri sendiri. Yang kedua, dengan mengagungkan sifat Allah. Orang yang pandai berharap kepada Allah dengan hati seperti ini, kata Ibnu Qayyim, mustahil harapannya ditolak oleh Allah. Jadi dia pandai mengkerdilkan dirinya di hadapan Allah. Aku orang hina, aku orang berdosa, aku tidak memiliki apa-apa, ini fakir. Di sisi yang lain hatinya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa manusia pertama kali yang berdoa setelah dia berbuat salah. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia kerdilkan dirinya sehina mungkin di hadapan Allah. Ya Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Demikian juga Nabi Yunus ketika dia berbuat salah, apa dia lakukan? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia gabungkan pengagungan dia kepada Allah dan pengakuan bahwa dirinya seorang zalim. Orang yang berbuat salah di hadapan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian Nabi SAW berdoa setiap pagi dan petang, Allahumma inni abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni. Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala abdik wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa ini sampai dijadikan apa? Sayyidul istighfar. Kepalanya istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Engkau yang menciptakan aku. Aku hambamu, aku berada di atas janjiku dan mengharapkan janjimu. Aku berada di atas janjiku kepadamu dan mengharap janjiku semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri dan aku akui nikmatmu atasku. Dan aku mengakui juga dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku karena tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Hamba yang selalu tunduk seperti ini, maka sekali lagi kata Ibnu Qayyim, dia mustahil Allah tolak apa yang dia minta kepada Allah. Maka Nabi SAW menjadikan doa itu sebagai sarana ibadah yang paling agung di sisi Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Rasulullah SAW juga mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Tidak. Karena ketika seorang berdoa, apa yang dirasakannya? Dia merasakan bahwa dirinya hina. Hina dia di hadapan Allah. Dan dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita ini tergesa-gesa dalam berdoa. Baru berdoa sekali dua kali sudah putus asa kita. Ya Allah, saya ingin mendapatkan anak-anak yang banyak. Tapi belum dikarunia anak.
Doa terus, minta kepada Allah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menunggu kapan diberikan keturunan itu. Atau dia tahan jangan sampai ada keturunannya yang durhaka. Tapi doa tetap terus meminta. Rabbi habli minas salihin. Yang salah itu berdoa tapi tidak pernah usaha. Kapan aku punya anak yang soleh tapi tidak nikah-nikah? Kapan punya anak soleh? Sudah ada usaha dan berdoa kepada Allah, maka doa itu tidak sia-sia. Tidak akan sia-sia doa tersebut. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La ahmilu hammad du'a, hammal ijabah, walakin hammad du'a." Aku tidak penting doaku itu dikabulkan oleh Allah, tak penting bagiku. Artinya kelihatan doaku dikabulkan itu tidak penting. Tetapi yang paling terpenting bagiku adalah terus berdoa kepada Allah. فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ. Karena jika aku diberikan karunia oleh Allah, diilhamkan untuk terus meminta kepadanya, maka aku yakin dalam permintaanku ada jawabannya. Bagaimana cara Allah menjawab? Serahkan kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mendesak jawaban itu. Boleh mendesak. Yang tidak boleh itu tergesa-gesa. Loh, apa bedanya? Nabi yang mendefinisikan tergesa-gesa dengan mendesak. Mendesak itu boleh, tapi tergesa-gesa tidak boleh. Tergesa-gesa dalam bentuk apa? Yaitu ketika seorang terus berdoa, dia lihat doanya tidak dikabulkan, dia putus doa. Itu tergesa-gesa namanya. Adapun mendesak, meminta, ya Allah aku meminta segerakan ini, segerakan itu, boleh, tidak masalah. Sebagaimana 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ya kan? Mereka mendesak kepada Allah agar segera membuka batu itu. Sambil mereka menyebutkan amal soleh mereka. Sehingga Allah kabulkan apa yang mereka minta. Ini dibolehkan dalam memohon kepada Allah. Dan ingat doa itu kekuatannya bisa merubah nasib buruk kita menjadi nasib baik. Itu kekuatan doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya, dan derajat hadisnya hasan li ghairihi. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Kalau doa tidak bisa merubah ketentuan buruk yang Allah tentukan, untuk apa disyariatkan? Karena itu ketentuan Allah yang bisa kita rasakan, ketentuan dalam berdoa. Adapun ketentuan takdir, biarkan Allah yang miliki rahasia itu. Tapi ada yang Allah berikan kepada kita bukan rahasia, yaitu doa. Dan Nabi menyampaikan tidak ada yang merubah keburukan kecuali doa itu sendiri. Maka mohonlah yang baik-baik kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat doa kunut kita setelah ketika sholat witir. Apa di antara isi doanya? Wa qina syarra ma qadait. Jagalah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Kan gitu doa kita. Itu menunjukkan bisa kita terjaga dari keburukan. Merugilah orang yang memutuskan hubungan dengan Allah dengan doa ini. Rasulullah SAW waktu perang Badar, antum kira dia menang hanya karena dengan pedang para sahabat dan pedang beliau? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah berperang dalam 2 medan peperangan. Medan yang pertama adalah medan doa. Makanya yang tidak tidur pada malam itu cuma 2 orang. Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib yang sedang mengintip gerak-gerik Nabinya SAW di malam itu. Dari begitu turun rintik hujan-hujan di malam itu, para sahabat semua tidur. Sedangkan di sisi musuh tidak tertidur karena hujannya deras. Tapi para sahabat ditidurkan oleh Allah untuk persiapan perang besok pagi. Sesuai dengan sunnatullah, mereka butuh kekuatan. Tapi di malam itu di kemah kecil yang dibuat oleh
Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan Rasulullah tidak tahu kalau di situ ada Ali yang sedang mengintipnya lagi berdoa. Meminta kepada Allah jangan sampai tentara beliau dibinasakan sehingga tidak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi. Dan itu kemenangan perang Badar itu. Setelah beliau memenangkan perperangan dalam doanya, baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginannya dalam usahanya. Di luar dugaan, Allah Subhanahu wa taala mengirim siapa? Malaikat murdifin, datang berganti-gantian malaikat. Ribuan malaikat. 1000 malaikat datang bergantian. Sebagai tentara tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita lakukan saat ini. Banyak mengeluh kepada Allah, terutama mereka-mereka yang baru saja punya mobil, naik BBM, ya kan? Baru saja beli kemarin, belum selesai kreditnya. Udah mohon kepada Allah, siapa tahu dengan naiknya semua ini, Allah ingin mendorong kita, ayo minta kepada aku. Kan dia maha kaya. Siapa yang kaya di alam semesta? Tidak ada yang lebih kaya dari Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala-galanya. Bukankah kita ketika sakit anak, ketika sakit istri, atau kita lagi sakit butuh uang untuk berobat, siapa yang kita pikirkan pertama kali? Minimal tetangga yang paling kaya dan paling baik, ya kan? Kenapa pikiran itu tidak kita tempatkan di hadapan Allah? Karena dengan itu Allah akan berikan kita segala kebaikan. Ingat, kesusahan itu jangan dilihat pada zatnya, tapi dilihat di balik itu. Kan harus diloncatin dulu tuh. Ini ada kesusahan nih. Apa yang Allah inginkan? Itu yang dicari. Yang di balik kesusahan itu. Oh, ternyata Allah inginkan saya banyak baca Quran, banyak berdoa kepadanya, banyak bermunajat, banyak berzikir karena memang selama ini lalai. Ya. Pagi sebelum subuh sudah berangkat buka kantor, sholat subuhnya pun seperti ayam yang mematok makanan karena cepatnya. Tidak sempat sholat subuh di masjid, gara-gara harus pergi ke kantor. Kenapa? Karena sholat subuh di masjid, imamnya panjang bacaannya. Apalagi hari Jumat dibaca surat Sajadah sama surat Al-Insan. Dia udah hitung tuh, pasti 5 halaman tuh. Sajadah 3 halaman, Al-Insan 2 halaman. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sempat sholat. Allah beri ujian agar dia ke masjid. Dan itu yang harus kita fikirkan agar kita selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah menguji Nabi Yakub. Hampir 40 tahun dia kehilangan Nabi Yusuf. Terus dia berdoa kepada Allah. Sampai buta matanya dia menangis. Dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku serahkan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana doanya Nabi Ayub dikala semua orang meninggalkannya di saat dia sakit, yang mana cairan sudah berjatuhan di kulit dan dagingnya. Dan orang-orang menjauhinya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Kemana dia bersandar? Anni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah ketika Ayub meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, aku ini sedang tertimpa penyakit. Anta arhamur rahim. Engkau arhamur rahim. Lihat, dia mengatakan aku ditimpa penyakit. Adabnya luar biasa Nabi Ayub ini. Mana adabnya? Dia tidak menyebutkan engkau yang memberi aku penyakit. Tidak. Tapi dia menyebutkan dengan adab yang tinggi. Aku ditimpa penyakit. Dan engkau arhamur rahimin. Apa sih zat dari ucapan itu sehingga bisa membuat dia sembuh? Enggak ada. Enggak bisa diteliti secara ilmiah. Bisa nggak diteliti secara ilmiah? Hanya mengatakan anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kemudian orang meneliti apa sih yang ada di antara dua kalimat itu.
Nggak ada. Tidak bisa diteliti secara ilmiah. Tapi hanya dirasakan di dalam keyakinan. Lihat bagaimana yakin yang begitu tinggi. Maka Allah hapus penyakit Nabi Ayub. Lihat bagaimana Nabi Musa ketika menghadapi orang yang paling zalim. Siapa orang paling zalim? Firaun. Idhhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Dia itu orang yang telah melampaui batas, tagha. Telah melewati batas kezaliman orang-orang zalim. Ya. Begitu Nabi Musa memenangkan pertarungan antara mukjizat dengan sihir, Firaun kan marah waktu itu. Dia tidak mau mendengar peringatan Nabi Musa bahwa nanti akan terjadi begini dan begitu. Tidak mau dia. Dan Nabi Musa malah diancam karena dia berada dalam tekanan tentara Firaun. Kezaliman Firaun. Apa kata Nabi Musa? Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Sebelumnya Nabi Musa mengatakan, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Kata Nabi Musa, engkau akan ingat peringatanku ini wahai Firaun. Sudah diingatkan. Dan aku sendiri, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Sudah selesai. Alasannya inna Allah basirun bil ibad. Karena Allah melihat seluruh hamba. Maka Nabi Musa dan Bani Israel yang bersama Nabi Musa waktu itu selamat. Coba antum pikirkan secara logika. Di tengah kezaliman, udah bisa dikepung. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Firaun. Nabi Musa bisa mengandalkan apa? Harapan dan doanya kepada Allah. Seorang hamba yang selalu seperti itu hidupnya, maka insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Itu kehidupan seorang muslim. Jangan sedikit-sedikit donatur, sedikit-sedikit orang kaya. Kemudian bawa nama umat, dia sendiri yang makan uangnya. Ya. Ini karena tadi hati terbiasa dengan manusia. Jadi kita harus terbiasa dengan Allah. Meskipun kemudian kita meminta bantuan kepada manusia yang mampu mereka berikan. Tapi hati jangan lepas dari Allah Azza wa Jalla. Karena harapan itu termasuk salah satu sifat seorang hamba yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Berharap, meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Dalam seluruh urusan kita, Allah akan perbaiki. Kemudian kita bertawakal kepadanya. Tawakal ini adalah salah satu tali pengikat yang paling kuat sehingga seorang hamba tetap berada dalam hidayah yang mengantarkan dia kepada Allah. Kalau hari ini bapak-bapak yang hadir ini mungkin masih bingung. Mana ajaran yang harus saya ikuti ya Allah? Takutnya ikut yang ini sesat, ikut itu teroris, yang itu Syiah, yang ini tarekat, ini Sufi, yang ini apalah, belum tentu selamat. Terus apa yang harus dilakukan? Kita punya segumpal daging di balik dada kita. Buat hubungan baik antara segumpal daging ini dalam bentuk tawakal. Tawakal dalam mencari hidayah. Maka dengan itu Allah akan terus membimbing kita di atas jalan kebenaran. Jangan dulu dibingungkan dengan ustadz ini berkata itu, ustadz ini berkata ini. Pertama kali tenangkan hati dulu dengan Allah. Tawakal namanya dalam mencari hidayah. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatuna. Ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian bisa kafir? Sedangkan dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah
dan di tengah kalian ada Rasulnya. Dan barang siapa yang berpegang kepada Allah, di sini ada yang terjemahkan berpegang dengan agama Allah. Tapi sebenarnya tidak butuh yang itu. Karena udah dijelaskan pada ayat yang 103-nya nanti. Tentang agamanya. Yang ini yang pantas adalah barang siapa yang berpegang dengan Allah. Jadi hatinya langsung terkait dengan Allah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti itu sudah diberikan hidayah dong Pak Ustaz. Bagaimana kalau belum dapat hidayah? Seandainya seorang belum mendapatkan hidayah tapi hati tetap terpaut dengan Allah dalam mencari hidayah, maka ayat akhir tadi, kata kerja lampau bisa terjemahkan kepada kata kerja yang akan datang. Bisa diartikan dia akan mendapatkan hidayah. Tapi ada tambahan nilai terjemahannya. Yaitu dipastikan di masa yang akan datang dapat hidayah. Ada kepastian. Maka dalam bahasa Arab itu, kalau ada kata kerja lampau untuk mengartikan perbuatan yang akan terjadi, maka di dalamnya ada kepastian mendapatkan apa yang akan terjadi. Contoh tadi, hudia artinya telah dapat hidayah, tapi si fulan belum dapat hidayah. Namun terus hatinya untuk bersandar kepada Allah, maka dipastikan suatu hari dia dapat hidayah. Coba antum perhatikan kisah seorang yang jatuh dalam jurang kekufuran, kemudian dia naik selangkah demi selangkah hanya karena bermodalkan hati, lalu dia berusaha. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Lihat bagaimana orang yang hidup bersama Rasulullah SAW berhari-hari mencintai Rasul, menyayanginya, melindunginya, tapi tidak dapat hidayah. Siapa dia? Abu Talib. Kenapa dia tidak gunakan segumpal dagingnya tadi untuk bersandar kepada Allah? Salman dari Majusi, keturunan orang kaya, bapaknya kepala suku. Itu aja udah menghalangi dari hidayah itu. Ya kan? Itu saja secara logika udah menghalangi dari hidayah. Apalagi dia cari anak kepala suku. Bapaknya menyayangi dia seperti seorang ayah menyayangi anak perempuannya yang tidak boleh keluar rumah. Saking disayang Salman itu. Apa yang dia inginkan di rumah diberikan oleh ayahnya. Tapi begitu hati itu meronta-ronta, apa begini cara kita hidup beragama. Menghidupkan api, menyembah api, kok api bisa mati Tuhan. Bisa dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Naluri itu meronta-ronta di hatinya. Mendorong dia untuk mencari apa? Hidayah. Qadarullah ma syaa fa'al, bapaknya sibuk, tidak bisa ngurus kebun, anaknya disuruh pergi ngurus kebun. Dalam perjalanan mengurus kebun itu terdengar gaya ibadahnya orang Nasrani, tapi Nasrani yang taat di zaman itu. Ya, di gereja di daerah Iran itu, di Majusi, Persia. Ketika dia lewat dari pagi sampai sore terbenam matahari, Salman itu selalu perhatikan ibadah orang-orang. Mereka sholat, mereka ruku, mereka sujud. Orang Nasrani itu ada yang sholat dan ruku sujud. Yang taat kepada Allah. Sebelum Rasulullah SAW diutus atau sebelum beliau ketemu dengan Nabi. Maka Salman menanyakan, dari mana asal agama ini? Bagus sekali. Dari negeri Syam. Karena kan negeri Syam itu negeri para nabi. Ishak, Yakub, sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka Salman pun pulang ke rumah. Setelah ayahnya mencarinya seharian. Kemana aja dia. Karena kan tidak ada pulang-pulang. Di kebun tidak ada, di rumah tidak ada. Maka Salman pun bercerita dengan indahnya dia cerita bagaimana mereka beribadah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayah tidak terima. Wahai anakku, tidak ada agama yang lebih indah daripada agama nenek moyangmu ini. Dua penghalangnya. Tadi kaya, sekarang taklid nenek moyang. Harusnya itu penghalang daripada hidayah. Tapi hati kecilnya tidak bisa dihalangi oleh semua itu. Apa kata Salman? Udah, demi Allah katanya. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Saya tidak melihat agama kita lebih baik daripada agama mereka. Maka ayahnya mengikat kakinya. Mengurung dia di kamar. Tapi
tangan masih bisa menulis surat kepada para uskup yang ada di gereja tadi. Jika datang kepada kalian utusan dari Syam, tolong kabarkan aku biar aku melarikan diri dari rumah. Kalau mereka sudah selesai berdagang, beritahukan aku biar aku ikut rombongan itu. Betul dia ikut rombongan. Di bawah dari kekayaan, dari kemewahan, dibawa oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Dibawa sampai ke Syam. Walau di Syam lagi dia ketemu pendeta yang merokban, korupsi. Itu menunjukkan ada juga ustadz korupsi. Ya, ada juga kiai merana hatinya korupsi ada. Karena sikap orang-orang dulu akan ditiru oleh orang-orang sekarang. Ya enggak? Maka jangan heran ada orang ngumpulin dana banyak untuk masjid. Dia sendiri yang pakai. 100 juta masuk rekeningnya, 15 juta untuk beli bata. Udah dilaporkan, sudah memberikan. Hati-hati itu. Dan itu zaman itu Salman pertama kali ketemu sama pendeta yang koruptor tuh. Salman lihat nih orang kalau ngumpulin sedekah dimasukkan ke kendi emas, perak itu. Begitu pendeta ini mati, orang-orang ingin menguburkannya secara upacara kebesarannya, tidak disuruh Salman. Ini pendeta koruptor. Bukti mana Salman? Tuh lihat yang dia curi. Sedekah ini dia. Lihat. Dia dari kesesatan sudah naik sedikit mau mendapatkan hidayah, ketemu lagi pendeta yang koruptor. 3 penghalangi udah. Tapi tidak terhalangi juga dia. Pendeta ini koruptor, dia bisa menyogok siapa? Salman. Mati pendeta tersebut, tidak dikuburkan secara baik-baik, malah disalib dan dibakar tubuh. Sampai Salman bingung siapa yang akan berikan dia penjelasan tentang agama ini. Ketemulah pendeta yang baik, ahli ibadah yang baik. Sampai terakhir, ahli ibadah terakhir dia sudah punya kambing, sudah punya sapi. Karena Salman berusaha di Syam itu. Dia berusaha dagang, bertani, berternak. Dapatlah harta dia di Syam. Kata pendeta terakhir, sudah tidak ada lagi orang yang membawa ajaran seperti kita bawa ini. Kecuali engkau menunggu kedatangan seorang yang akan mengaku diri sebagai nabi. Dari kalangan orang Arab. Berarti Ahlul Kitab nih. Nanti nabi tersebut akan datang berhijrah di antara tempat-tempat bukit yang berbatuan. Yaitu kota Madinah maksudnya. Pergilah kau ke sana. Lihat dapat arahan. Modalnya cuma segumpal daging di balik dadanya. Tapi dia mendapat banyak arahan. Maka dia gunakan harta yang banyak yang dia dapat tadi. Untuk menyewa kafilah yang mengantarkan dia ke kota Madinah. Nah kafilah dari Syam ini ternyata jahat juga. Jahat. Begitu Salman serahkan semua hartanya diberikan kepada mereka. Asalkan mereka mau membawanya ke kota Madinah. Malah sampai di suatu tempat namanya Wadil Qura. Di situ banyak Yahudi juga. Di satu Wadil Qura mereka sudah ambil kambingnya Salman, uangnya Salman. Mereka jual lagi Salman. Uangnya diambil, Salmannya dijual. Anda bayangkan. Sudah berapa penghalang hidayah. Tapi tidak terhalangi juga. Apa Salman setelah itu putus asa? Seperti ini ujian? Enggak. Dia tetap berharap ketika Yahudi ini membelinya, ternyata Yahudi ini punya sepupu di kota Madinah, datang berkunjung di Wadil Qura itu. Wadil Qura itu masih agak jauh dari Madinah. Datanglah Yahudi dari Madinah, ketemu sepupunya, dan kata sepupunya, aku mau jual nih orang ini kepada engkau. Dibeli oleh Yahudi Madinah. Itulah pintu atau jalan yang mengantarkan kepada pintu hidayah sampai dia masuk Islam nanti. Diombang-ambing oleh kesesatan, kemudian oleh ujian pula. Dan bayangkan harta diambil, diri dijual. Ya kan? Jangankan Salman yang masih muda belia, yang artinya orang yang hidup penuh kemewahan itu. Mungkin kita yang biasa-biasa saja tidak sanggup untuk menghadapi itu. Tapi apa yang buat dia sanggup? Hatinya. Yang betul-betul kuat terikat dengan Allah Rabbul Alamin untuk mencari hidayah. Karena dia selalu berharap. Dari lubuk hati untuk dapat apa? Hidayah. Sampai di kota Madinah, dia menanti. Kalau lihat orang berkerumun, kayaknya itu Nabi. Ternyata belum. Sampai dia dapat kabar dari tuannya ngomel-ngomel di bawah, dia lagi naik kurma. Berkumpul orang di Kuba.
dan dia di Madinah. Orang ngomel-ngomel Yahudi ini mengatakan, ini sudah datang nih orang yang mengaku diri sebagai nabi. Dia tidak terima Yahudi ini. Ada orang yang mengaku diri sebagai nabi. Dari kalangan Arab itu tidak terima. Salman mendengar, turunlah Salman dari pohon kurma itu. Tanpa pikir panjang apa yang terjadi dengannya, turun cepat. Ditanya ketuanya, ada apa wahai tuanku? Ketuanya, bukan urusan ente budak, ente kerja. Ente kerja, bukan urusan ente. Salman melihat orang berkumpul begitu lari dia, tidak mau tahu. Dia dimarahi oleh tuannya, tidak mau tahu. Berangkat dia ketemu Rasulullah SAW. Dan dia ingin buktikan pesan dari pendeta. Kalau mau tahu kenabian orang itu, dia tidak makan hadiah, dia tidak makan sodako, dia makan hadiah. Dan di belakang antara dua pundaknya ada tanda kenabian. Pertama Salman datangkan makanan. Ini Rasulullah sedekah buat engkau. Rasulullah singkirkan. Kan itu sedekah. Itu menunjukkan Nabi dan keturunannya tidak boleh makan sodako. Kalau sekarang ada orang ngaku Habib, apa aja diembat. Ya kan? Mau sodako, mau zakat, penting fulus. Al-muhim. Ya. Nabi dan keturunan tidak boleh makan sodako. Begitu disingkirkan sodako itu, Salman mengatakan, satu tanda sudah ketemu. Ya, cari lagi hadiah untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu, makanan. Rasul pun makan bersama para sahabat. Dua. Tiba waktunya ada orang wafat, meninggal di pemakaman Baqi. Orang sibuk melihat jenazah yang dimakamkan. Salman berada di belakang punggung Nabi. Nabi merasa ada orang perhatikan di belakangnya ini. Akhirnya Rasulullah turunkan selendangnya dan kelihatan tanda kenabian. Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi belum selesai pula. Belum bisa ketemu Nabi, belum boleh ikut perang Badar, belum boleh ikut perang Uhud. Kenapa? Karena dia masih menyandang status sebagai budak. Yang akhirnya dia bekerja keras menanam pohon kurma untuk menebus dirinya kepada Tuhannya. Dan dia pun merdeka. Makanya dia ikut perang Khandaq. Ya kan? Itu 2 tahun setelah masuk Islam pun masih jadi budak. Apakah semua itu menghalangi hidayah? Tidak. Maka gunakan segumpal daging ini. Kalau Anda bingung cari hidayah saat ini kita punya hati di dalam dada kita. Terkadang ada orang begitu cari hidayah, ternyata jadi teroris dulu, ya kan? Udah mau ditangkap oleh Densus, malah dia pindah dia. Keluar dia dari situ, jalan keliling-keliling pakai komfor. Kan dia tidak tahu hidayah, tapi dia punya hati untuk cari apa? Kebaikan itu. Maka benarlah apa yang Allah firmankan tadi, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah orang yang berpegang teguh dengan agama Allah dan bertawakal kepadanya, dia akan selalu mendapatkan bimbingan kepada jalan hidayah. Ini yang kurang dari kita. Tawakal kita ini kurang. Kita ini lebih sibuk mencaci maki orang di media sosial, mencela mereka, menjatuhkan mereka. Padahal sebagian yang punya status itu bukan manusia juga, mesin sebagiannya. Ya kan? Bikinlah status membantah orang, padahal mungkin itu nama orang dipakai tapi itu mesin. Atau kemungkinan jin juga sudah ikut main Facebook. Udah punya status, kita tidak tahu. Ya kan? Sehingga kita terpancing dengan itu, maka yang ada di hati kekesalan, kebencian, mana hubungannya dengan Rabbul Alamin? Cari tahu di sana. Karena Allah itu tidak bisa dibohongi. Apa Allah katakan? Rasulullah SAW katakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat rupa dan harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dilihat hati kita sama usaha kita. Maka hati yang selalu kuat hubungannya dengan Allah, dia tidak akan pernah menyesal. Dia tidak akan pernah menyesal. Untuk selama-lamanya. Maka pagi petang kita disuruh baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri, kepada engkau kami beristighatsah. Istighatsah, minta dalam keadaan terdesak. Perbaikilah urusanku semuanya. Dan jangan kau serahkan diriku
kepada aku sendiri. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku. Walaupun hanya sekejap mata. Ini tawakal tingkat tinggi namanya. Tawakal yang tinggi sekali kepada Allah. Sehingga semua urusan dikembalikan kepada Allah. Subhanallah, luar biasa kehidupan seorang hamba yang hubungannya seperti itu. Karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup Allah itu. Para sahabat ketika ditakut-takuti dengan musuh, apa mereka katakan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam api, hasbi Allah. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, cukuplah Allah bagiku. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah orang yang paling ditakuti Romawi dan Persia. Bahkan ketika waktu perang dengan Ali bin Abi Thalib, Romawi membuat masalah. Kan perang antara Ali dengan Muawiyah. Di sisi lain Romawi bikin masalah. Mereka ingin merebut kota-kota kecil yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lagi perang mereka. Kita ambil kota-kota kecil di sekitar kekuasaan negeri Syam itu. Berita tentang itu datang kepada Muawiyah. Bahwa Romawi ini main nakal gitu. Mengambil kesempatan ketika Muawiyah dan Ali bertikai. Radhiyallahu anhuma. Maka kata Muawiyah, jika kalian berani mendekati daerah kekuasaan kaum muslimin, maka saya akan ajak sepupuku ini untuk perang melawan kalian dulu. Ulang mereka. Tidak berani. Padahal yang datang itu selembar surat. Itu keistimewaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ingat, saya tidak mau cerita panjang tentang keistimewaan yang ini. Tapi ada satu kata yang dia katakan tentang tawakal seorang kepada Allah. Kata dia, aku tidak takut pada Persia dan Romawi. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi yang aku takutkan adalah kalau ada seorang aku zalimi, lalu dia katakan hasbi Allah. Siapa yang akan menolong aku kalau begitu? Karena yang dia andalkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu yang kutakutkan, kata Muawiyah. Jadi Persia Romawi yang begitu hebat, kerajaan mereka yang begitu mengadidaya pada saat itu, tidak ada apa-apanya bagi Muawiyah. Tapi Muawiyah khawatir terhadap orang yang mengatakan, orang yang dia zalimi, lalu mengatakan hasbiya. Sekuat apa kalimat itu? Kalimat itu tidak bisa diukur kuatnya. Sebagaimana seorang bersandar kepada zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak bisa diukur. Hati-hati ikhwan fillah azakumullah, menzalimi orang lemah, ya kemudian dia bersandar semua urusannya kepada Allah, habislah kita. Siapa akan menolong kita? Tidak akan ada. Demikian juga kita. Apapun yang kita rasakan sekarang, susah, senang. Oh iya, saya punya Tuhan. Saya punya Allah, tempat saya untuk bersandar, tempat saya untuk mengadu, tempat saya untuk meminta apa yang saya inginkan. Tapi ingat, tawakal itu harus dengan usaha. Ya. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqut tayr. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Kata Rasulullah SAW, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Bagaimana Ki? Yaitu Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti memberi rezeki kepada burung. Apa yang dilakukan burung? Pagi hari keluar mencari nafkah, pulang temboloknya udah penuh di sore hari. Sore hari lagi. Kita pulang jam 11 malam belum penuh-penuh perut tuh. Burung pulang jam berapa? Sore hari. Makanya kalau bisa antum pulang kerja sore.
kecuali macet. Ya, karena kalau pulang terlalu lama, yang pertama kali kering kerontang adalah istri. Kesal dia. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW berikan gambaran begini tawakal yang benar. Berangkat pagi burung itu kosong. Pemboloknya pulang penuh. Pulang sore hari. Itu tawakalnya burung. Nah, ada burung cerita burung begitu pagi hari tiba dia tidur dulu sampai jam 10. Nanti baru makan siang. Dia keluar pergi cari nafkah. Urusan dunia ya. Urusan akhirat juga demikian. Selain tawakal di dalam hati, maka cari tahu kebenaran dan cari tahu rezeki yang baik. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di antara sarana yang menjalin hubungan baik dengan Allah yaitu bertaubat kepadanya. Nabi berapa kali dia bertobat sehari? 100 kali. Apa dosa yang dia lakukan? Tidak ada dosa yang dia lakukan. Tetapi dia bertaubat kepada Allah ingin menunjukkan bahwa semakin bersihnya hati seorang maka akan semakin merasa hina di hadapan Allah. Merasa kurang di hadapan Allah. Itu taubat. Karena taubat itu selain daripada menghapus dosa dan maksiat, dia juga mendatangkan ketenangan buat hati kita. Coba orang setiap hari istighfar. Karena setiap hari kita dosa. Ya kan? Siapa di antara kita yang suci? Ya minimal kita lagi naik motor gitu kan. Helmnya tertutup, hitam lagi. Tapi kelihatan pirang rambut sebelah kiri masih ada. Ya Kak? Tadi kita. Begitu kita tengok, jenggotan. Itu menunjukkan bahwa kita ini selalu berbuat salah. Dan di saat ini, kita ini dalam keadaan berjalan pulang kepada Allah ini, banyak batu sandungan, tempat yang licin, duri di tengah jalan. Ini perjalanan kita ini perjalanan yang tidak mulus. Terus gimana cara memuluskan perjalanan ini? Ternyata di antara caranya adalah kita terus banyak menghapus dosa ini dengan cara beristighfar. Maka oleh karenanya Allah katakan dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Terus kalian berjalan lurus, istiqamalah kalian dan beristighfarlah. Apa kaitannya? Istiqamah dengan istighfar. Banyak kaitannya dan sangat lekat kaitannya. Karena perjalanan yang digariskan oleh Allah menuju kepadanya ini, banyak rintangan di jalan. Dipanggil untuk berbuat syirik, nggak mau kita. Lewati satu jalan, dipanggil untuk berbuat bid'ah juga kita nggak mau. Karena udah tahu dalilnya. Dipanggil untuk berbuat dosa besar, nggak mau juga. Di situ ada dosa kecil. Maka istighfar. Makanya Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman itu dengan sifat alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lama. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan zina. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Terus gimana caranya? Tadi caranya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan pagi, petang pun kita disuruh untuk beristighfar. Dan ingat, selain dia membersihkan perjalanan kita, dia juga menghadirkan cinta Allah buat hamba itu. Ya, antum bayangkan bagaimana antum membuat anak senang gitu. Senang dengan kata-kata, dengan apa yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Itu antum dapat pahala luar biasa. Atau anak membuat antum senang. Antum semua senang gitu. Maka saya dapat pahala dari cara saya membuat antum senang. Bayangkan kalau yang kita buat senang itu adalah Allah. Bayangkan. Ternyata orang bertaubat itu membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada juga riwayat Muslim, dan ada lafaz sendiri buat Imam Muslim. Lafaz umumnya Allah
Wallahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum kana ala rahilati fanfalat tasbih. Allah suka, Allah sangat menyukai, ya, Allah sangat bahagia melihat salah seorang di antara kamu bertobat melebihi bahagianya seorang yang kehilangan kendaraannya lalu dia temukan kembali kendaraan. Sedikit lagi ya. Itu waktu syuruk udah lewat sedikit. Kemudian cerita panjangnya disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, lumayan panjang. Orang ini berada di padang pasir, padang Sahara. Lalu dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, kendaraannya hilang. Lalu dia mendatangi pohon. Dalam riwayat yang lain, dia datang pohon itu bukan sekedar berbaring. Dia menanti. Dia bukan menanti kendaraannya, enggak. Dalam riwayat, yantadhirul maut. Dia tunggu kematian. Maka Nabi mengatakan, fa'ayyisa minha. Dia putus asa dari kendaraan. Fabainama huwa kadzalika, ketika dia dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, fa'idha hiya biha, fa'idha huwa biha qa'imatan indah. Tiba-tiba kendaraan itu ada depannya. Berdiri lagi kendaraan itu. Fa'akhadha bi khitamiha. Dia ambil tali kekangnya. Dan dia berkata, faqala min syiddatil farah. Dia berkata dalam kondisi terlalu bahagia. Ya kan, terlalu bahagia dia berbicara. Apa dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik kan? Kenapa dia terbalik mengatakan? Bukan karena dia sengaja. Maka Nabi tidak mengkufurkan orang itu. Karena dia mengucapkannya tidak sengaja. Engkau Rabbku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Saking bahagianya, dia tersalah dalam mengucapkan. Tapi ternyata Allah lebih bahagia daripada orang ini. Ketika melihat salah seorang di antara kita, terus bertobat dan beristighfar. Jangan remehkan ini. Sudah berjenggotan Ustaz, sudah celana cingkrang, masih belum dosa. Kata siapa? Kata siapa? Semua orang berdosa. Itu pun Allah mengampuni dengan istighfar. Bukan hanya itu, Allah ampuni dengan kebaikan-kebaikan kita. Ternyata beristighfar setelah berbuat dosa itu bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri. Itu yang dimaksud Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan burukmu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus keburukanmu. Di antara kebaikan tersebut adalah taubat dan istighfar. Istighfar itu tidak hanya menghapus dosa, mendatangkan cinta Allah, tapi juga mendatangkan ketentraman jiwa buat kita. Dan mendatangkan kebahagiaan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian tuflihun. Kalian mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Dan itulah yang saat-saat di mana seorang hamba merasakan kebahagiaan tanpa harus pergi ke mall, pergi ke tempat hiburan, pergi ke puncak di hari Sabtu, pulang hari Ahad sudah tidak bahagia lagi, ya kan? Berangkatnya bahagia, pulang tidak bahagia kan? Ya enggak? Belum lagi sampai di sana hujan lebat, jangan-jangan runtuh di gunung, jatuh batu dan seterusnya. Waliyadzubillah. Mana ketenangan itu? Ternyata ada di sini, di balik dada kita. Ya. Maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, yang terakhir di antara hal yang penting yang kita harus lakukan, yaitu berusaha untuk bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Entah itu musibah atau istri kita di rumah sering merepet gitu kan. Istri itu luar biasa. Itu makhluk paling aneh. Bahkan ada ustadz pulang kajian istrinya merepet. Kan? Sabar. Semua ini ujian ini, cara menenangkan jiwa kita ketika ujian seperti ini. Saya tadi sudah sampaikan,
Ini ujian nih, ini kita. Yang kita lihat jangan yang ini, loncat sedikit di balik itu. Ya, yang kita harus tahu, cari tahu tuh di balik musibahnya. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, semua yang Allah tetapkan buat orang mukmin baik. Dan kebaikannya ada yang berupa zat, dan kebaikannya adalah efek dari perbuat sesuatu yang dia tidak sukai, tapi di situ ada yang dia sukai. Karena contoh kan yang lebih mudah diingat, ya istrilah di rumah ya. Kalau tiba-tiba istri kita begini dan begitu tanpa apa yang kita lakukan di jalan, ingatlah kita di jalan banyak dosa. Siapa tahu sikap dan tingkah laku dia itu penghapus dosa kita. Ada seorang preman luar biasa di pasar, dia preman dan istrinya cakep. Kenapa saya tahu cakep? Waktu kami SMA dia masih preman. Sama istrinya premanah. Tahu premanah? Ada tawar butonya. Tawar buto. Ya kan? Preman dan premanah. Tobatlah suaminya ini, dan suaminya ini kenal sama anak dan dia umur 3 tahun lebih tua dari anak. Telepon dia, sering nelpon anak. Lama dia nelpon. Saya sering katakan dia sabar. Sampai saya katakan dia akhirnya merasa ini harus dipakai jurus pamungkas. Ini akhi, dulu ente preman. Ya kan, sebagaimana kita tahu dan tidak perlu ente anukan lagi. Dan kita lihat juga dengan istri sama di pasar berdua. Ya. Siapa tahu sikap istri ente yang begitu sebagai cara Allah menghapus dosa ente yang dulu. Iya ya Ustaz, iya. Tidak mungkin. Nabi istrinya preman, tidak mungkin. Maka cara Allah itu adalah dengan cara diberikan sikap dan tingkah laku dari pasangan kita agar Allah menghapus dosa itu. Maka dia tidak ceraikan istrinya. Entahlah, sekarang karena tidak ada kontak di antara kita karena saya sering hilang HP, ya, belum pernah ketemu. Tapi saya pernah lihat dia masih panjang jenggotnya, masih, masya Allah masih ngaji. Itu menunjukkan bahwa kita juga harus siap untuk meloncat itu. Ternyata Allah itu menghapus dosa kita dengan cara seperti itu juga. Demikian sebaliknya istri. Dapat suami yang ya udah pelit, keras lagi. Siapa tahu dulu pernah berbuat dosa yang sudah dilupakan, Allah kirim orang ini untuk menghapus dosa. Tidak ada yang tahu. Dan itu cara kita bermuamalah dengan Allah ketika kita musibah. Nah, itu yang buat kita sabar. Yang buat kita apa? Sabar. Memang sabar tuh kalimat yang luar biasa bagus untuk diucapkan. Tapi untuk praktekannya sulit luar biasa. Ada juga yang meneliti, gimana caranya Ustaz? Tarik nafas. Tapi Nabi menyarankan duduk. Duduk nggak bisa tidur. Tidur nggak bisa masih terdengar juga tuh suara radio tuh. Curr, gitu kan. Udah untuk masjid istiqomah tidur di masjid. Ya. Dia akan cari nanti, apalagi sekarang jauh di mata dekat di WA. Pulang sudah saya masak di rumah. Karena kita butuh untuk menghibur diri dari semua kejadian yang membuat kita tidak senang ini dengan cara melihat di balik musibah itu. Mungkin Allah mencintai kita dengan cara itu. Tidak ada yang tahu. Ada orang, kok saya miskin terus diuji oleh Allah. Antum kira orang kaya tidak diuji oleh Allah? Diuji. Belum lagi diuji dengan gaya hidup. Dia lihat tetangganya, wah udah beli Pajero dia. Beli Alphard dia. Dia sakit. Padahal sama-sama kaya tuh. Ya. Ternyata di samping rumahnya ternyata dia jualan mobil memang. Bukan karena beli mobil baru. Itu diuji juga tuh antara gaya hidup. Padahal orang yang jauh di bawah dia itu masih banyak. Ingat, ujian itu tidak harus dengan ketiadaan, tapi ujian juga bisa dengan ilmu, dengan ketiadaan dan seterusnya. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi Anda pribadi dan antum semuanya, dan semoga Allah menjadikan hubungan kita dengannya semakin baik dalam semua gerak-gerik kita, entah itu sholat kita, ibadah kita, muamalah kita dengan Allah secara qalbiyah. Dan semoga Allah perbaiki hubungan di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ada tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya berterima kasih. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Baca. Gimana cara memilih supaya kita tidak terkena duri, tidak terkena dosa, tidak terkena kesesatan. Itu yang paling parah, kesesatan. Kalau dosa kan kita bisa tahu, oh ini dosa nih istighfar. Kesesatan ini loh. Karena yang selalu membawa kesesatan itu bukan ahli zina, bukan ahli khamr. Yang bawa kesesatan itu jenggotnya udah putih, sorbannya putih, ya kan? Jubahnya panjang, saking panjangnya di bawah mata kaki. Saking panjangnya itu juga. Dan ini bisa menyesatkan kita. Nah, ini yang perlu kita memilah-memilih. Gimana cara memilah-memilihnya agar kita tahu ini sesat atau tidak? Yaitu kita mengetahui apakah dia mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang paling penting. Setelah bertawakal kepada Allah. Dan tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Lihat pemahamannya. Sama nggak dengan pemahaman para pendahulunya. Terutama pemahaman orang yang menyaksikan wahyu. Siapa pemahaman siapa itu? Para sahabat. Karena ada pemahaman kita yang terkadang itu hanya pemahaman. Tapi tidak sedalam pemahaman kita. Contoh. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Yang kita pahami dari ayat ini, kalau orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha mengampuni taubat. Tapi pemahamannya bagus, tapi ke dalamnya sedikit kita tidak mampu tuh, kecuali harus mengikuti pemahaman orang yang alim tentang Quran itu. Yaitu para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Abbas memahami surat ini tidak sekedar perintah seperti itu. Tetapi surat ini datang untuk menerangkan ajal Nabi sudah dekat. Dari mana Anda dijelaskan ajal nggak di situ? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kata Ibnu Abbas, ajal Nabi telah dekat dengan diturunkan surat. Apa kata Umar bin Khattab? Ah, itu yang kuinginkan. Itu yang kuinginkan. Itu menunjukkan kita butuh pemahaman mereka. Kalau ada pertentangan ini dan itu di antara kita, berbeda pemahaman, pertama lapangkan dada dulu. Karena kalau dada tidak lapang, mau dibawa pemahaman malaikat pun tidak diterima sama mereka. Itu maka pilih tadi. Kalau itu sudah kita bisa lakukan, maka insya Allah batu kesandung kesesatan tadi akan bisa kita lewati. Dosa dengan bertobat, kesesatan dengan ilmu. Dosa dengan apa? Bertobat, kesesatan cegah dengan ilmu. Ilmu itu tadi rangkaiannya Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Salafus saleh. Sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Generasi terbaik. Ya kita hari ini kan selalunya kita kalau bicara agama menurut kiai saya, menurut ustadz saya, menurut habib saya. Jadi kita yang biasa membaca pemahaman orang terdahulu greget jadinya.
Kok gini sih cara beragama? Ibaratnya orang mengatakan, menurut ustadz saya seperti orang mengkiaskan beras dengan jagung. Yang kedua-duanya ada di zaman ini. Dan itu tidak sah kiasnya. Seperti ya, ketika kita mengatakan menurut para sahabat, itu seperti orang kiaskan antara beras dengan gandum. Baru sah. Seperti itulah pemahaman. Sahnya pemahaman kita timbang pemahaman ini dengan pemahaman mereka. Baru benar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tentu tadi para tabi'in, tabi'u, tabi'in. Dan mereka dapat rekomendasi dari Allah. Yang mendapat rekomendasi, kan sekarang yang dia kalau sudah Habib pasti suci ustadznya. Ya kan? Kalau sudah kiai pasti tinggi makomnya. Siapa yang memberi rekomendasi itu sekarang? Umatnya. Ya kan? Para sahabat siapa yang memberi rekomendasi? Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan itu ayat tidak bisa dibawa kemana-mana tuh. Harus seputar sahabat dan orang yang mengikuti mereka. Dikeluarkan dari situ salah. Maka sekarang orang berceramah itu bukan untuk mengajak orang menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut Rasul. Tetapi orang ceramah mendoktrin orang agar jadi pengikut dia. Apa bedanya dengan pendeta? Jadi beda antara dakwah orang-orang yang betul-betul memilih jalan tadi. Mereka tujuannya bagaimana manusia ini menjadi hamba Allah dulu dan menjadi pengikut Rasul. Setelah itu dia mau ngaji sama siapa terserah. Yang penting orang tempat dia ngaji mengajak dia untuk menjadi itu juga. Iya kan? Itu inti daripada dakwah mereka. Baru kita tahu, oh iya ini jalan yang mengajak kepada Allah. Dan kajiannya, alhamdulillah kajian salaf itu tidak bisa dibubarkan. Apa mau dibubarkan? Ormas tidak ada, ketua tidak ada. Ada ketua nggak kita? Sekretaris? Bendahara? Jangan kata bendahara, panglimanya belum ada. Tapi pang 7 sudah ada. Jadi tidak ada dakwah yang lebih mulia yang memilih jalan kita kecuali dakwah mengikuti manhajus salaf. Salafus soleh tentunya. Salafus soleh itu hanya nama bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan orang terdahulu yang beriman dan mengikuti Islam. Itu artinya salaf. Maka dibuatlah nama dalam bahasa Arab yang ringkas. As-salafu as-salih. Cuma orang zaman sekarang dia udah tidak berani ngaku, akhirnya memfitnah. Jazakumullah khair. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.